Pernah kepikiran nggak sih, kenapa harga secangkir kopi, HP baru, atau bahkan rumah kamu itu kok bisa naik turun? Sebenarnya ada satu kekuatan, ya sebut aja tak terlihat, yang bekerja di baliknya. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia itu. Kita akan bedah salah satu konsep paling dasar di ekonomi, permintaan. Nah, jawabannya itu semua karena permintaan. Dan ini bukan cuma istilah yang ada di buku pelajaran ekonomi loh. Ini adalah kekuatan yang benar-benar aktif yang mempengaruhi setiap keputusan belanja yang kamu buat setiap hari. Yuk, kita selami bareng-bareng gimana cara kerjanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar kita ngerti kenapa harga bisa naik atau turun, kita harus paham dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan permintaan itu. Coba perhatiin dua kata kunci di sini, ingin dan mampu. Penting banget nih dua-duanya. Gini deh, kamu mungkin pengen banget punya mobil sport mewah, ya kan? Tapi, kalau dompetnya mendukung, ya keinginan itu nggak dihitung sebagai permintaan dalam dunia ekonomi. Permintaan yang sesungguhnya itu baru terjadi kalau keinginan ketemu sama kemampuan buat bayar. Oke, sekarang kita masuk ke aturan main utamanya. Ada satu hukum, ya sebut aja hukum dasar, yang jadi inti dari hubungan antara harga barang sama keinginan kita buat beli. Konsepnya sebenarnya gampang banget dan logis kok. Hubungannya itu kebalik. Coba deh bayangin, pas harga tiket konser idola kamu meroket, pastikan yang beli jadi lebih sedikit. Sebaliknya, pas toko favorit kamu ngadain diskon gede-gedean, wih tiba-tiba semua orang langsung nyerbu kan? Nah, itulah hukum permintaan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita lihat dalam bentuk grafik, ya kayak gini nih penampakannya. Para ekonom menyebutnya kurva permintaan. Coba lihat deh, kurvanya miring ke bawah kan? Ini secara visual nunjukin hukum yang barusan kita bahas. Waktu harga atau P di sumbu vertikal itu turun, jumlah yang diminta atau Q di sumbu horizontal itu malah naik. Gambar yang sempurna banget buat nunjukin hubungan terbalik tadi. Tapi eits, ada satu syarat penting. Hukum ini cuma berlaku dalam kondisi yang disebut ceteris paribus. Ini istilah Latin yang artinya faktor-faktor lain dianggap tetap sama. Gampangnya anggap aja ini kayak eksperimen di lab. Kita cuma ngelihat efek dari perubahan harga aja, sambil pura-pura atau berasumsi nggak ada hal lain di dunia ini yang berubah. Tapi ya tentu aja, di dunia nyata kan semuanya serba rumit. Faktor-faktor lain itu hampir nggak pernah diem di tempat. Jadi apa yang terjadi kalau asumsi ceteris paribus kita tadi nggak berlaku lagi? Iya kan? Gimana kalau masalahnya bukan cuma soal harga? Misalnya nih, tiba-tiba kamu dapat kenaikan gaji, atau pas ada model HP terbaru keluar dengan fitur yang canggih banget? Nah, perubahan harga itu cuma bikin kita gerak geser di sepanjang kurva yang sama. Tapi faktor-faktor kayak gini, ini yang bikin seluruh kurvanya bergeser. Jadi ada banyak banget faktor yang bisa mengubah permintaan secara keseluruhan, nggak peduli harganya berapa. Coba pikirin deh, pendapatan kamu, selera pribadi, atau bahkan harga barang lain. Kalau gaji naik, mungkin kamu jadi lebih sering makan di luar. Atau kalau harga kopi naik gila-gilaan, permintaan teh sebagai penggantinya bisa jadi ikut naik. Ingat deh pas pandemi, permintaan masker tiba-tiba melonjak drastis kan? Itu bukan karena harganya turun, tapi karena kebutuhannya yang mendadak muncul. Nah, faktor-faktor kayak ginilah yang bikin seluruh kurva permintaan itu geser. Nah, kalau digambarin jadinya kayak gini. Waktu permintaan naik, misalnya karena pendapatan kita semua naik, seluruh kurva itu geser ke kanan. Dari D yang awal ke D1. Artinya, di setiap level harga, orang sekarang mau beli lebih banyak. Sebaliknya, kalau permintaan turun, misalnya karena ada produk yang udah ketinggalan zaman, kurvanya geser ke kiri, ke D2. Oke, sekarang kita lihat bagian yang serunya. Gimana caranya para ekonom mengubah semua teori ini jadi semacam alat prediksi. Kita bakal lihat gimana perilaku kita sebagai konsumen bisa dibikin modelnya pakai rumus matematika yang simpel. Oke, kita pakai contoh ya. Bayangin ada satu produk. Pas harganya Rp30, pasar itu pengen beli 200 unit. Sip, ini titik data pertama kita di kurva permintaan. Terus si produsen naikin harganya jadi Rp50. Nah, sesuai hukum permintaan yang tadi, jumlah yang diminta pasti turun kan? Di contoh ini turun jadi 100 unit. Oke, kita dapat titik data kedua. Nah, cuma dari dua titik data tadi, kita bisa loh bikin model matematikanya. Rumusnya jadi gini. QD sama dengan minus 5P ditambah 350. Rumus ini sebenarnya lagi memetakan hubungan yang tadi kita lihat. Tanda minus di depan angka 5 itu nunjukin hubungan terbalik yang dari tadi kita omongin. Kerennya, sekarang perusahaan bisa masukin harga P berapapun ke rumus ini dan langsung dapat prediksi berapa jumlah barang yang bakal diminta. QD. Beginilah caranya perilaku konsumen diubah jadi data yang bisa dipakai buat ngambil keputusan. Oke, jadi setelah kita lihat semua grafik dan rumus ini, intinya apa sih? Kenapa ini semua penting buat kamu? Karena permintaan itu bukan sekedar teori atau grafik di buku pelajaran. Ini adalah konsep yang hidup.
yang tiap hari nentuin harga kopi yang kamu minum, dan ada nggaknya stok HP terbaru di toko. Ini terjadi di sekeliling kita, setiap saat. Poin utamanya adalah ini. Kalau kamu ngerti soal permintaan, artinya kamu ngerti bahasa ekonomi. Ini yang ngejelasin kenapa ada bisnis yang sukses dan ada yang gagal. Ini yang jadi dasar kebijakan pemerintah. Dan pada akhirnya, ini yang nentuin harga yang harus kamu bayar untuk segala sesuatu. Sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua faktor yang udah kita bahas tadi, pendapatan, selera, harga barang lain, menurut kamu pribadi, faktor mana sih yang paling ngaruh ke keputusan belanja kamu? Coba deh pikirin. Makasih banyak udah nyimak bahasan kali ini.